Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Ilmu. Dari tahun ke tahun, peraturan yang dibuat oleh suatu instansi selalu berubah-ubah dan bahkan menjadi semakin sulit. Salah satunya adalah kualifikasi pendidikan. Zaman Pak Soeharto, standar kualifikasi pendidikan untuk masuk pabrik-pabrik itu SD pun masih bisa. Tapi sekarang di mana-mana poster-poster lowongan pekerjaan pasti selalu tertulis minimal lulusan SMA. Mungkin aja 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, syarat masuk kerja di pabrik-pabrik itu minimal S1. Udah kayak inflasi tahunan ya. Semakin tinggi kita sekolah, semakin besar dong biaya yang harus dikeluarkan. Sama seperti halnya bisnis, di mana kita sudah investasi banyak, pasti kita berharap dapat imbal hasil dari investasi tersebut. Apakah dengan pendidikan yang tinggi kita mendapatkan salary yang layak? Salary yang layak ini apakah yang dimaksud jumlah dari angka salary-nya atau value dari salary tersebut? Nah, di video kali ini kita akan bahas apakah gaji kita sudah masuk ke dalam memiliki nilai atau value dari apa yang sudah kita investasikan selama di sekolah. Nah, kita akan mengilustrasikan dengan perjalanan atau penghasilan gaji saya dari awal bekerja sampai tahun 2023 dibandingkan dengan upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman yang ingin mengambil kuliah, sarjana, apakah sudah siap mental dengan penghasilan yang akan teman-teman terima saat lulus nanti. Di sini saya akan buka-bukaan terkait gaji yang saya terima. Saya ingin menyampaikan bahwa di video ini bertujuan untuk teman-teman yang baru lulus tahu berapa seharusnya mereka diberi value oleh sebuah perusahaan. Meskipun beberapa dari teman-teman mungkin akan menganggap negatif dari keterbukaan ini, namun saya berharap ini bisa jadi bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mari kita mulai dari tahun 2012, di saat pertama kali saya bekerja di sebuah perusahaan konsultan atau konsultan perencana dan pengawas. Saat itu saya masih kuliah semester 5. Bisa dibilang saya bekerja menyesuaikan jadwal kuliah. Gaji UMP DKI Jakarta tahun 2012 itu sebesar 1,5 juta rupiah. Waktu itu saya bekerja seperti borongan selama 4 bulan dengan nilai gaji sebesar 6 juta rupiah. Artinya saya mendapat uang sekitar 1,5 juta rupiah per bulan. Apa job desk-nya? Drafter, engineer, estimator, surveyor, merangkap semua jadi 1,5 juta rupiah per bulan. Jadi di tahun 2012 karena gaji saya itu setara dengan UMP, maka saya menganggap value-nya adalah 1. Dari mana kita mendapatkan value tersebut? Yaitu dari gaji yang kita peroleh dibandingkan dengan UMP, maka itu akan mendapatkan hasil dari value gaji kita tersebut. Berlanjut pada tahun 2013, di mana UMP DKI Jakarta naik sebesar menjadi 2,2 juta rupiah per bulan. Namun, saya masih bekerja di perusahaan yang sama dengan proyek yang baru, dan dilakukan negosiasi kembali dengan nilai 10 juta rupiah selama 5 bulan. Artinya, saya mendapatkan gaji sebesar 2 juta rupiah per bulan. Meskipun terjadi kenaikan gaji sebesar 500 ribu rupiah, namun jika mengacu standar UMP dari pemerintah, gaji yang saya masih di bawah UMP Jakarta. Artinya, pada periode 2012 sampai 2013 di perusahaan ini saya mengalami penurunan nilai atau value dari gaji yang saya dapat dari 1 menjadi 0,91. Meskipun gaji saya naik dari 1,5 juta menjadi 2 juta rupiah. Lalu pada bulan Agustus 2013 saya pindah kerja ke perusahaan konstruksi swasta yang mengkhususkan dirinya ke proyek pemerintah. Di perusahaan ini alhamdulillah saya mendapatkan kenaikan gaji yang cukup baik, yaitu gaji saya di sini sebesar 3,5 juta rupiah ditambah uang lembur sebesar 500 ribu sebagai drafter QS dan admin. Di sini saya masih merangkap job desk. Jadi secara keseluruhan nilai yang saya dapatkan yaitu sebesar 4 juta rupiah. Namun untuk tujuan perhitungan nilai value ini kita hanya akan menggunakan gaji tetap saja sebesar 3,5 juta rupiah. Masuk tahun 2015, UMP DKI Jakarta naik dari 2,2 juta menjadi 2,7. Namun gaji saya di perusahaan tersebut tidak mengalami kenaikan, yaitu 3,5 juta rupiah. Oleh karena itu
dapat disimpulkan periode 2013 sampai 2015 nilai atau value gaji saya mengalami penurunan dari 1,59 menjadi 1,3. Masih di 2015 saya lulus S2 dan pindah ke perusahaan ketiga, yaitu perusahaan joint operation antara Jepang dan Indonesia dengan gaji sebesar 4,8 juta rupiah sebagai drafter. Nah, baru di tahun 2015 inilah saya mendapatkan pekerjaan dengan job desk yang tidak merangkap pekerjaan. Nilai gaji saya ini naik dari 1,3 di perusahaan tersebut menjadi 1,78. Tahun 2016 saya pindah lagi ke perusahaan, di mana di perusahaan ini saya menemukan jalan perkembangan karir saya di perusahaan tempat ini sebagai quality supervisor atau biasa disebut dengan pelaksana. Pada saat itu UMP DKI Jakarta 3,1 juta rupiah dan saya mendapatkan gaji sebesar 6,8 juta rupiah per bulan. Meskipun ada pendapatan tambahan berupa uang makan lembur, kita tidak akan menghitungnya karena untuk tujuan perbandingan nilai tadi. Saya bekerja di kontraktor ini dari tahun 2016 hingga 2022 selama 6 tahun dengan nilai UMP naik dari 3,1 juta di tahun 2016 menjadi 4,6 juta di tahun 2022. Gaji saya pun mengalami kenaikan dari 6,8 juta menjadi 11 juta rupiah di tahun 2022. Ini berarti rata-rata kenaikan gaji saya sekitar 10% per tahun. Meskipun secara nilai angka ada kenaikan, akan tetapi secara value kenaikannya hanya sedikit, yaitu dari 2,19 di tahun 2016 menjadi 2,39 di tahun 2022. Selama perjalanan karir saya mengalami naik turun. Meskipun gaji saya naik sekitar 60%, tapi value dari gaji saya hanya naik sedikit, bahkan pernah mengalami penurunan di tengah-tengahnya. Masih pada tahun 2022, saya memutuskan untuk pindah perusahaan kembali ke perusahaan konstruksi dengan gaji yang baru, negosiasi baru, yaitu sebesar 14,5 juta rupiah per bulan. Di perusahaan tersebut, saya mendapatkan tambahan tunjangan lembur sebesar 3,5 juta dan uang makan sebesar 1,5 juta. Namun, lembur dan uang makan ini lagi-lagi tidak akan kita hitung dalam perhitungan value ya. Meskipun begitu, value yang saya terima dari perusahaan sebelumnya sebesar 2,39, naik menjadi 3,15. Pada tahun 2023, saya mendapatkan kenaikan gaji menjadi 15,3 juta rupiah. Berdasarkan UMP DKI Jakarta saat itu mencapai 4,9 juta rupiah. Namun, lagi-lagi, kalau kita hitung value dari gaji yang saya terima, ternyata nilai value tersebut turun dari 3,15 menjadi 3,12. Dari historical gaji saya di atas, dapat kita simpulkan bahwa kenaikan gaji di setiap tahunnya tidak selalu meningkatkan value dari gaji tersebut jika dibandingkan dengan UMP yang telah ditetapkan pemerintah. Terlebih lagi, jika kita bandingkan presentasi kenaikan harga sembako tahunan terhadap UMP, itu saja sudah beda juga jauhnya. Oleh karena itu, jika teman-teman tetap ingin menjadi karyawan, maka terus tingkatkan value diri dan kejarlah peningkatan karir agar gaji teman-teman bisa ikut naik agar tidak tergerus dengan inflasi yang ada. Jika tidak, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Jika ada kesalahan kata-kata, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.